Jamaah Jum'ah yang sama-sama menghargai Allah Subhanahu wa taala. Tahun-tahun berlalu tapi kita saat ini masih mendapati beberapa dari kaum muslimin ataupun non-muslim yang mereka memiliki anggapan yang negatif atau citra atau stigma yang negatif terhadap Islam. Ada yang beranggapan bahwa Islam agama teroris, atau Islam agama intoleran, atau Islam agama ekstremis. Kalau kita lihat anggapan-anggapan tersebut, itu tidak lain adalah karena dua hal. Yaitu yang pertama adalah karena kurangnya pemahaman terhadap Islam itu sendiri. Dan yang kedua adalah karena terhasut oleh media-media, yang mana media itu menjadikan seseorang tersebut menjadi Islamfobia atau takut terhadap Islam. Padahal pada kenyataannya ketika kita menelaah agama kita, agama Islam, setidaknya ada 3 hal saja yang menjadikan kita semakin yakin terhadap Islam. 3 hal di kesempatan ini akan khotib sampaikan, yang tentunya akan menambah, semoga akan menambah keimanan kita, keyakinan kita dalam berislam. Mengawali tahun 2023 ini, keislaman kita semakin kuat dan keimanan kita semakin kokoh. Yang pertama adalah Islam. Dari kata Islam itu sendiri merupakan agama yang spesial, agama yang luar biasa, yang lain daripada yang lain. Islam dari asal katanya bukan diambil dari nama tokoh tertentu, bukan diambil dari nama wilayah tertentu, berbeda dengan agama-agama yang lain. Kalau kita lihat ada Nasrani diambil dari kata Nazaret, yaitu nama sebuah wilayah, nama sebuah daerah. Kalau kita lihat yang lain lagi, ada Yahudi, itu dari kata Yahuda, nama seorang tokoh yang mana itu keturunan Nabi Yakub. Ada lagi kalau kita lihat agama yang lain, ada Buddha, nama juga seorang tokoh Buddha Gautama. Ada Hindu, nama dari sebuah wilayah. Maka kita lihat asal dari kata Islam. Islam hadir bukan dengan nama seorang tokoh, bukan nama dari sebuah wilayah, tapi Islam hadir dari namanya saja, itu sudah mencerminkan suatu yang luar biasa. Islam berarti istislam. Islam berarti penyerahan diri. Islam berarti Islamul wajhi, yaitu menundukkan wajah. Islam berarti asilmu. Islam berarti kedamaian. Islam berarti assalamah. Islam berarti keselamatan. Dari asal kata nama Islam itu sendiri sudah jelas tidak mungkin jika Islam itu pro dengan teroris, Islam pro dengan intoleran, Islam pro dengan ekstremis, itu sangat tidak mungkin. Maka ketika itu terjadi, pasti itu bukan karena Islamnya, tapi muslimnya atau non-muslimnya yang belum memahami Islam dengan baik. Itu baru dari satu saja asal kata Islam. Maka hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, mari kita lihat kalimat ungkapan yang kita setiap hari diminta untuk terus-menerus membacanya. Sebelum kita memulai sesuatu, kita diajarkan oleh Islam agar kita memulai sesuatu dengan membaca basmalah. Kita lihat lafaz basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Lafaz bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah memiliki 99 asmaul husna yang semuanya baik, tapi kenapa dalam lafaz basmalah bismillahirrahmanirrahim Allah memilih kata Ar-Rahman Ar-Rahim dibandingkan Asmaul Husna yang lain? Padahal jumlahnya 99. Allah memiliki nama Al-Aziz yang maha perkasa. Allah memiliki nama Al-Jabbar Al-Qahar yang maha memaksa dan sebagainya. Tapi Allah memilih nama dalam lafaz basmalah itu Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim. Ini menunjukkan, Allah ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa Allah maha pengasih dan maha penyayang, dan ingin hamba-hambanya untuk selalu senantiasa menebarkan kasih dan sayang. Maka ini menjadikan sebuah dasar kita bahwa Islam pada dasarnya adalah agama yang menebarkan kasih sayang dan perdamaian. Dari lafaz bismillah ini saja kita setiap hari ulang-ulang. Setiap hari kalau kita sholat membaca surat Al-Fatihah, di dalamnya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita minimal 17 kali diingatkan
bahwa Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan kita hambanya untuk supaya mengikuti sifat Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka tidak mungkin jika seorang muslim yang baik, dia akan berlaku yang tidak baik, atau bahkan berlaku sesuatu yang kekerasan yang menimbulkan mara bahaya di muka bumi. Itu suatu yang mustahil. Maka ketika itu terjadi, pastinya bukan karena Islamnya, tetapi karena muslimnya yang kurang memahami Islam dengan baik. Itu yang nomor kedua. Kemudian yang nomor tiga, yang terakhir, kita bisa melihat keseharian kita. Ucapan salam yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan pada kita untuk senantiasa kita ulang-ulang setiap hari. Kita ketemu sama saudara kita, kita mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi ditambah wabarakatuh. Kita mau masuk rumah, kita mengucapkan salam. Kita memasuki ruangan, kita mengucapkan salam. Dari syariat salam saja kita sudah tahu persis bahwa ketika seseorang muslim bertemu dengan yang lainnya, maka yang diutamakan adalah assalamualaikum, keselamatan untuk kalian. Maka tidak mungkin seorang muslim itu, dia ketika hadir dalam suatu tempat, dia menjadi mara bahaya atau menjadi musibah bagi orang di sekelilingnya. Maka seorang muslim yang baik, maka dia pasti akan melihat dan mengetahui secara persis bahwa ungkapan salam yang dia dapatkan dari Islam ini menunjukkan bahwa Islam senantiasa menyuruh umatnya untuk menebar kasih sayang. Bahkan ucapan salam bukan hanya kita lafadzkan, kita sampaikan di tengah-tengah umat manusia dalam bermuamalah, tapi kita juga mengucapkannya ketika kita mengakhiri sholat-sholat kita. Karena sholat diawali dengan takbir, kemudian diakhiri dengan salam. Apa maksudnya? Ketika sholat kita mengagungkan Allah, Allahu Akbar. Kemudian kita mengakhirnya dengan salam, assalamualaikum warahmatullahi, ke sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi, ke sebelah kiri. Itu artinya setelah kita melaksanakan sholat, ada tugas yang lain yang harus kita tunaikan, yaitu kita menebarkan salam ke kanan kiri kita, ke saudara-saudara di sekitar kita. Inilah makna sholat. Maka di dalam Al-Quran kita mendapati perintah sholat itu tidak menggunakan kata i'malus sholah, tapi menggunakan kata aqimus sholah. Bukan kerjakanlah sholat, tapi dirikanlah sholat. Karena kalau mengerjakan sholat, dari takbir sampai salam sudah selesai. Tetapi kalau mendirikan sholat, iqamatus sholah, berarti dari takbir sampai ke takbir. Maka ucapan atau tafsiran dari Said Qutb dalam tafsirnya fi Zilal Quran, kenapa banyak orang yang sholat tetapi maksiat terus berjalan? Kenapa banyak muslim yang sholat tetapi dia masih korupsi? Karena dia mungkin baru melaksanakan sholat, baru mengerjakan sholat, tetapi belum mendirikan sholat. Hum ya'malunas sholah wala yuqimunas sholah. Maka dalam surat Al-Ma'un dikatakan, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah bagi orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Di situ ada kata an, yaitu dari sholatnya dia lalai. Dari sholatnya dia tidak menjadikan sholatnya itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholatnya tidak mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Maka sholatnya baru sebatas mengerjakan sholat, belum sampai kepada makom atau derajat mendirikan sholat. Maka seorang muslim dari salam, dari syariat salam, sudah sangat menunjukkan bahwa Islam sangat menganjurkan untuk umatnya menebarkan kedamaian. Jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita membahas tentang Islam yang rahmatan lil alamin, maka kita tentunya tidak bisa melepaskan pembahasan kita dari Nabi Agung Muhammad SAW. Karena dalam Al-Quran bukan Islamnya yang rahmatan lil alamin, tapi Rasulullah SAW yang diutus sebagai rahmatan lil alamin. Dalam surat Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang ke-107, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali rahmat bagi seluruh alam. Artinya di sini
Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Muhammad SAW membawa risalah Islam bukan hanya lil muslimin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, laisa lil muslimin faqat. Bukan hanya untuk orang Islam saja, tapi Rasulullah diutus untuk semesta alam. Bukan hanya untuk muslim, tapi juga untuk non-muslim. Bahkan bukan hanya untuk muslim dan non-muslim, bahkan untuk makhluk hidup bainas sama'i wal ard, antara langit dan bumi, itulah Rasulullah diutus untuk rahmatan lil alamin. Maka kita lihat bagaimana berapa banyak, begitu luar biasa jumlahnya hadis-hadis yang menunjukkan Islam hadir melalui Rasulullah dengan membawa risalah rahmatan lil alamin.